Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Madani dengan akhiran NIM 051. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dalam dunia hematologi klinik, yaitu gambaran hematologi lengkap pada infeksi virus Dengue dan SARS-CoV-2. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita lihat terlebih dahulu garis besar dari materi kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas pendahuluan dan patofisiologi dari kedua penyakit. Yang kedua, kita akan mengenal komponen hitung darah lengkap atau CBC. Yang ketiga, kita akan melihat gambaran hematologi pada infeksi Dengue. Yang keempat, gambaran hematologi pada infeksi SARS-CoV-2. Yang kelima, perbandingan keduanya beserta nilai-nilai kritisnya. Dan yang terakhir, monitoring dan kesimpulan berbasis hematologi. Virus Dengue disebabkan oleh flavivirus dengan 4 serotype, yaitu DENV1 hingga 4 yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini bersifat endemik di lebih dari 100 negara dengan angka kejadian sekitar 390 juta infeksi setiap tahunnya secara global. Perjalanan penyakitnya terbagi dalam 3 fase, yaitu fase febril pada hari ke-0 sampai 3, fase kritis pada hari ke-4 sampai 6, dan fase pemulihan pada hari ke-7 sampai 10. Secara patofisiologi, replikasi virus memicu aktivitas sistem imun yang berujung pada kebocoran plasma dan trombositopenia. Manifestasi berat meliputi demam berdarah Dengue dan Dengue shock syndrome atau DSS yang dapat mengancam jiwa. Sementara itu, SARS-CoV-2 adalah beta coronavirus yang menggunakan protein spike-nya untuk berikatan dengan reseptor AC2 pada sel inang. Pandemi COVID-19 yang ditimbulkannya telah mencatat lebih dari 700 juta kasus dan lebih dari 6 juta kematian menurut data WHO tahun 2023. Spektrum klinisnya sangat luas, mulai dari asimptomatik hingga kondisi kritis. Mekanisme utama kerusakannya adalah melalui badai sitokin atau sitokin storm yang menyebabkan ARDS, koagulasi hingga disfungsi multiorgan. Dari kedua gambaran ini jelas bahwa pemeriksaan hematologi lengkap atau CBC menjadi landasan utama dalam diagnosis, stratifikasi risiko, dan monitoring kedua penyakit ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenal komponen-komponen hitung darah lengkap atau CBC. CBC adalah pemeriksaan darah yang paling mendasar namun sangat informatif. Terdapat 6 komponen utama yang perlu kita pahami. Yang pertama, leukosit atau WBC dengan nilai normal 4.500 hingga 11.000 per mikroliter, mencakup neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Eritrosit atau RBC dengan nilai normal 4,5 hingga. Yang kedua, eritrosit atau RBC dengan nilai normal 4,5 hingga 5,5 juta per mikroliter pada pria dan 4,0 hingga 5,0 juta per mikroliter pada wanita. Pemeriksaan ini berkaitan erat dengan hematokrit, hemoglobin, serta indeks eritrosit seperti MCV, MCH, dan MCHC. Yang ketiga ada trombosit atau PLT dengan nilai normal 150.000 hingga 400.000 per mikroliter. Parameter tambahan seperti MPV dan PDW menggambarkan ukuran dan distribusi trombosit. Yang keempat, hemoglobin dengan nilai normal 13-17 gram per DL pada pria dan 12-15 gram per DL pada wanita, yang mencerminkan kapasitas angkut oksigen sel darah merah. Yang kelima, hematokrit dengan nilai normal 40-52% pada pria dan 35-47% pada wanita, yaitu presentasi volume eritrosit dalam darah total. Dan yang terakhir, hitung jenis atau differential count, di mana neutrofil normalnya 50-70% dan limfosit 20-40%. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu gambaran hematologi pada infeksi Dengue. Terdapat 6 parameter utama yang terganggu pada infeksi Dengue. Yang paling khas adalah trombositopenia, yaitu penurunan trombosit di bawah 100.000 per mikroliter. Ini terjadi akibat destruksi trombosit oleh antibodi cross-reaktif serta penekanan sumsum tulang oleh virus. Nilai di bawah 20.000 per mikroliter merupakan nilai kritis yang menandai risiko pendarahan serius. Berikutnya ada leukopenia, di mana jumlah leukosit turun ke kisaran 2.000 hingga 5.000 per mikroliter. Mekanismenya adalah penekanan langsung virus pada sumsum tulang apoptosis leukosit. Adapun hemokonsentrasi juga merupakan tanda khas Dengue, yaitu kenaikan hematokrit lebih dari 20% dari nilai dasar. Ini adalah bukti langsung terjadinya kebocoran plasma ke ruang ekstravaskular akibat peningkatan permeabilitas vaskular. Hemoglobin awalnya bisa normal atau sedikit meningkat akibat homokonsentrasi semu, namun akan turun bila terjadi pendarahan.
Limfositosis atipikal atau limfosit reaktif merupakan tanda aktivitas sel T dan NK sebagai respon imun terhadap virus. Dan terakhir, neutropenia yang terjadi pada fase akut akibat penekanan granulopoiesis. Masih dalam konteks Dengue, kita perlu memahami bagaimana gambaran hematologi berubah sesuai fase penyakit. Pada fase febril hari ke-1-3, leukosit masih dalam batas normal atau hanya turun ringan. Trombosit mulai menurun, hematokrit masih normal, dan limfosit atipikal mulai terlihat. Pasien mengalami demam tinggi mendadak di atas 38,5 derajat Celcius. Memasuki fase kritis hari ke-4-6, inilah masa paling berbahaya. Trombosit dapat turun drastis dari di bawah 100.000 menjadi di bawah 50.000 per mikroliter. Hematokrit naik 20% atau lebih sebagai tanda kebocoran plasma aktif. Leukopenia berat muncul. Pada fase ini resiko Dengue shock syndrome dan pendarahan sangat tinggi. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai antara lain nyeri epigastrik dan muntah-muntah. Pada fase pemulihan hari ke-7-10, trombosit mulai naik dengan cepat, hematokrit kembali turun seiring reabsorpsi cairan, dan leukosit mengalami leukositosis reaktif sementara. Perlu diwaspadai kemungkinan volume overload pada fase ini. WHO menetapkan beberapa warning sign, yaitu mengindikasikan rawat inap segera, yaitu nyeri perut, pendarahan mukosa, muntah persisten, letargasi, serta kombinasi hematokrit naik disertai trombosit turun cepat. Kita beralih ke bagian keempat, yaitu gambaran hematologi pada infeksi SARS-CoV-2. Berbeda dengan Dengue, COVID-19 memiliki pola hematologi yang khas tersendiri. Temuan paling menonjol adalah limfopenia, yaitu penurunan limfosit di bawah 1000 per mikroliter. Ini terjadi akibat apoptosis limfosit T CD4+ dan CD8+ yang dipicu oleh badai sitokin. Nilai di bawah 500 per mikroliter menandai imunosupresi berat. Berlawanan dengan limfopenia, terjadi neutrofilia dengan rasio neutrofil terhadap limfosit atau NRL di atas 3,13. NRL di atas 5,9 merupakan prediktor masuk ICU dan mortalitas tinggi. Trombosit menurun ringan hingga sedang, umumnya antara 100.000 hingga 150.000 per mikroliter pada kasus berat, akibat aktivitas trombosit dan kerusakan megakariosit. Parameter yang sangat penting pada COVID-19 adalah D-dimer. Peningkatan D-dimer di atas 1 mg/L menandai aktivasi kaskade koagulasi, sementara nilai di atas 3 hingga 6 mg/L mengindikasikan koagulasi serius, emboli paru atau DVT. Hemoglobin dapat menurun akibat anemia inflamasi atau hemolisis pada kasus berat, dan hematokrit cenderung normal atau sedikit turun akibat hemodilusi dari cairan infus. Profil hematologi pada COVID-19 sangat bergantung pada derajat keparahan penyakit. Pada kasus ringan, semua parameter masih dalam batas normal, NRL di bawah 3 dan prognosis umumnya baik. Pada kasus sedang, mulai tampak leukositosis ringan, limfopenia ringan antara 800 hingga 1000 per mikroliter, NRL antara 3 hingga 5, dan D-dimer mulai meningkat. Perlu kewaspadaan terhadap progresi penyakit. Kasus berat menunjukkan leukositosis di atas 12.000, limfopenia di bawah 800, NRL di atas 5,9, D-dimer antara 1 hingga 3 mg/L, dan CRP yang tinggi. Risiko masuk ICU sangat tinggi pada kategori ini. Pada kasus kritis, gambaran hematologi memburuk secara drastis. Limfosit bisa turun di bawah 500, NRL di atas 10, D-dimer di atas 3 hingga 6 mg/L, dan CRP di atas 200 mg/R. Kondisi ini berkaitan erat dengan ARDS, sepsis, dan DIC. Penting untuk dipahami bahwa pada kasus berat terjadi badai sitokin dengan peningkatan 1L-6 TNF dan IL-1 yang memicu hiperinflamasi. Oleh karena itu, pemantauan sebisi serial setiap 12 hingga 24 jam sangat diperlukan. Sekarang kita masuk ke bagian kelima yang sangat penting, perbandingan hematologi antara Dengue dan SARS-CoV-2. Leukosit pada Dengue terjadi leukopenia yang khas, sedangkan pada COVID-19 berat justru terjadi neutrofilia. Ini merupakan pola berlawanan dan menjadi kunci pembeda klinis.
Limfosit, Dengue menunjukkan limfositosis atipikal atau reaktif, sementara COVID-19 menunjukkan limfopenia berat yang bahkan menjadi marker mortalitas. Arahnya berlawanan antara kedua penyakit. Trombosit, trombositopenia pada Dengue jauh lebih berat dan lebih cepat dibandingkan COVID-19. Pada Dengue bisa turun drastis di bawah 20.000, sementara pada COVID-19 penurunannya lebih gradual. Hematokrit, hema konsentrasi dengan kenaikan HCT lebih dari 20% adalah tanda khas Dengue. Akibat kebocoran plasma, pada COVID-19 hematokrit cenderung normal atau sedikit turun. Dedimer yang sangat meningkat adalah ciri khas COVID-19 berat, bukan Dengue. Ini sangat membantu secara diferensial diagnosis. NRL tinggi di atas 3,13 mengarah ke COVID-19, sementara pada Dengue biasanya di bawah 3. Untuk memastikan diagnosis, pemeriksaan penunjang seperti NS1 antigen dan IgM-IgG Dengue digunakan untuk Dengue, sementara PCR SARS-CoV-2 atau antigen rapid test untuk COVID-19. Selain CBC standar, terdapat beberapa pemeriksaan tambahan yang sangat membantu. Hapusan darah tepi pada Dengue ditemukan limfosit atipikal atau reaktif secara trombosit mikro, sementara pada SARS-CoV-2 tampak neutrofil toksik, granulasi toksik, vakulasi sitoplasma, dan monosit aktif. Pemeriksaan koagulasi pada Dengue ringan masih normal, namun memanjang pada DSS dan perdarahan masif. Pada COVID-19, PT dan APTT keduanya memanjang disertai D-dimer yang sangat meningkat, menandakan DIC atau emboli paru. Fibrinogen pada Dengue normal atau meningkat di fase akut, namun turun pada DSS atau DIC. Pada COVID-19, fibrinogen justru sangat tinggi di atas 4 gram per liter, berkorelasi dengan derajat inflamasi. Ferritin serum pada Dengue hanya naik ringan hingga sedang dan bukan marker spesifik. Namun pada COVID-19, ferritin dapat meningkat sangat tinggi di atas 500 mikrogram per liter yang mengindikasikan badai sitokin dan berkorelasi dengan mortalitas tinggi. Bagian ke-6 adalah tentang monitoring dan tata laksana berbasis hematologi. Untuk Dengue, prinsip utamanya adalah CBC serial setiap 12 hingga 24 jam pada fase kritis hari ke-4 sampai 6. Bila trombosit turun di bawah 100.000, pasien perlu dirawat inap. Bila di bawah 20.000 disertai perdarahan aktif, transfusi trombosit diindikasikan. Bila hematokrit naik 20% atau lebih, rehidrasi intravena segera dengan cairan kristaloid. Penurunan hematokrit tiba-tiba harus diwaspadai, bisa berarti perdarahan internal atau reabsorpsi cairan. Monitor ketat untuk mencegah volume overload. Pemulihan WBC sering mendahului pemulihan trombosit, sehingga jangan terlalu cepat memulangkan pasien. Untuk SARS-CoV-2, prinsipnya adalah CBC dan pemeriksaan koagulasi setiap 24 hingga 48 jam atau setiap 12 jam pada kasus ICU. NRL di atas 5-9 menjadi sinyal untuk mempertimbangkan eskalasi terapi. D-dimer di atas 1 mg/L, antikoagulan profilaksis di atas 3 mg/L, terapi antikoagulan terapeutik. Limfosit di bawah 500 per mikroliter, monitor infeksi sekunder dan pertimbangan imunomodulator. Ferritin di atas 500 disertai CRP tinggi, kecurigaan badai sitokin, pertimbangan steroid. Bila trombosit turun, monitor DIC dengan pemeriksaan PT-APTT dan fibrinogen. Fresh frozen plasma dapat diberikan bila diperlukan. Adapun yang terakhir, kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, trombositopenia khas dan berat pada Dengue bisa turun hingga di bawah 20.000 pada fase kritis. Pada COVID-19, penurunan trombosit umumnya lebih ringan dan terjadi pada kasus berat. Kedua, pola limfosit menjadi pembeda utama. Limfositosis atipikal mengarah ke Dengue, sementara limfopenia berat dengan NRL di atas 5,9 sangat khas untuk COVID-19 berat. Ketiga, hemokonsentrasi dengan kenaikan hematokrit lebih dari 20% adalah penanda kebocoran plasma yang sangat khas pada Dengue dan tidak ditemukan pada COVID-19. Keempat, koagulopati dengan D-dimer yang sangat meningkat dan risiko trombosis adalah ciri khas SARS-CoV-2 berat yang harus dipantau secara aktif. Kelima dan terakhir, CBC serial setiap 12 hingga 24 jam merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam monitoring fase kritis kedua penyakit untuk pengambilan keputusan klinis yang tepat. Dengan memahami pola hematologi yang berbeda antara Dengue dan SARS-CoV-2, kita sebagai tenaga kesehatan dapat membuat diagnosis yang lebih akurat, stratifikasi risiko yang lebih tepat, dan memberikan tata laksana yang lebih optimal kepada pasien.